yang beranggotakan Saya Helmalia Putri. saya Sabila Eka Septi. Saya Firdaus. Saya Putri Andani Simatupang. Dan saya Elza Triani. Nah, materi kami yaitu tentang tujuan pembelajaran dalam pelajaran fisika dan asesmen pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Yang pertama, menurut Saiful Sagala, pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar oleh peserta didik. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir, yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi belajar. Yang terakhir, menurut hasil diskusi kelompok 3, pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajarkan dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik dan belajar oleh peserta didik. Apa tujuan pembelajaran dalam pelajaran fisika? Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pengajaran fisika, yang pertama yaitu menguasai pengetahuan atau konsep fisika. Yang kedua, mengetahui kejadian fenomena alam, misalnya gerhana. Yang ketiga, sebagai riset untuk masa depan. Yang keempat, mengetahui bagian dasar dari benda dan mengerti interaksi antar benda-benda. Yang kelima, dapat melatih logika. Yang keenam, dapat berpikir logis. Yang ketujuh, dapat mengikuti perkembangan teknologi. Yang kedelapan, penelitian sebagai besar astronot. Yang kesembilan, mengerti dan menggunakan metode ilmiah. Kesepuluh, memenuhi kebutuhan pribadi dan masyarakat. Terdapat pula tujuan khusus pembelajaran fisika. Yang pertama adalah menanamkan keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang berbagai macam gejala alam, prinsip dan konsep fisika. Yang ketiga, memberikan pengalaman kepada peserta didik dalam merencanakan dan melakukan kerja ilmiah untuk membentuk fisika. Yang keempat ada memberikan bekal pengetahuan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu tentang mengembangkan rasa ingin tahu jujur, disiplin, bertanggung jawab, kritis, dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Elza Triani. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum. Tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum yaitu yang pertama kurikulum tahun 1947 atau Rencana Pelajaran 1947, di mana mempunyai tujuan yang pertama sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda, kedua membentuk karakter manusia Indonesia yang merdeka, ketiga pendidikan watak kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Dengan kata lain, tujuan dari pendidikan nasional pada masa itu menekankan pada penanaman semangat dan jiwa kepahlawanan atau patriotisme. Kedua yaitu kurikulum tahun 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Mempunyai tujuan yang pertama yaitu membentuk manusia yang susila dan cakap. Manusia yang susila adalah manusia yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Kedua yaitu membentuk warga negara yang demokratis. Ketiga, membentuk warga negara yang bertanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Kurikulum tahun 1964 atau Rencana Pendidikan tahun 1964 mempunyai tujuan yang pertama yaitu pembentukan kebiasaan dan sifat yang ada dalam nilai-nilai Pancasila. Kedua yaitu pengembangan daya cipta, karsa, rasa, karya, dan moral atau pancawargana. Ketiga yaitu memberikan pengetahuan akademik dan non-akademik dan mengembangkan keterampilan anak. Kemudian kurikulum tahun 1968, yaitu pergantian dari pendidikan pancawargana menjadi pembinaan jiwa Pancasila yang bertujuan untuk mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, mengembangkan fisik yang kuat dan sehat. Kemudian kurikulum tahun 1975 mempunyai tujuan
institusional. Berlaku mulai dari jenjang sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA. Tujuan institusional adalah tujuan yang hendak dicapai lembaga dalam melaksanakan program pendidikannya. Kedua, membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, dan rohani. Ketiga, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani serta keyakinan beragama. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Almalia Putri. Baiklah, selanjutnya kurikulum 1984. Kurikulum 1984 banyak dipengaruhi oleh aliran psikologi humanistik yang memandang peserta didik sebagai individu yang dapat dan mau aktif mencari sendiri, menjelajah, meneliti lingkungannya. Adapun secara umum, kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri yaitu 1. Berorientasi pada tujuan instruksional, 2. Pendekatan pengajaran berpusat pada peserta didik melalui cara belajar siswa aktif, 3. Materi pembelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, 4. Penanaman pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan, 5. Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Selanjutnya, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Ciri-ciri kurikulum 1994 diantaranya adalah pembagian tahap pembelajaran di sekolah dengan sistem 1 bulan. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pembelajaran cukup padat, berorientasi kepada materi pembelajaran atau isi. Dalam pelaksanaan kegiatan, guru harus memilih dan menggunakan strategi melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Selanjutnya, kurikulum 2004 atau KBK adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak 2004, walau sudah ada sekolah yang menggunakan kurikulum ini sejak sebelum diterapkan. Adapun komponen kurikulum berdasarkan Depdiknas, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan indikator pencapaian. Ranah kompetensi yang terdapat dalam KBK antara lain kompetensi akademik, kompetensi kehidupan, dan kompetensi karakter nasional. Selanjutnya, kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Secara umum, tujuan diterapkan KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dan pengembangan kurikulum. Secara khusus, tujuan diterapkan KTSP adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dan pengembangan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, kurikulum 2013. Tujuan kurikulum 2013 untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan kewarganegaraan yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan beradab dunia. Kompetensi pada kurikulum 2013 dirancang berikut ini. 1. Isi atau kompetensi kurikulum. 2. Kompetensi inti atau KI. 3. Kompetensi dasar. 4. Kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Handayani Simatupang. Oke, apa itu asesmen pembelajaran? Secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut program pembelajarannya, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Sedangkan asesmen secara sederhana dapat diartikan sebagai proses penilaian untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dalam pembelajaran. Jenis asesmen dibagi menjadi dua. Yang pertama, asesmen tradisional dan asesmen autentik.
Yang pertama, asesmen tradisional adalah jenis asesmen yang diberikan dalam melakukan jasa proses pembelajaran di dalam kelas. Asesmen tradisional yang diberikan dalam bentuk soal dan jawaban dengan menggunakan kertas dan pensil atau pena. Sedangkan asesmen autentik adalah asesmen yang dapat mengungkapkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan bahasa sesuai dengan situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya. Ada dua bentuk tes asesmen tradisional. Yang pertama, tes objektif adalah tes tertulis yang didesain jawaban disediakan berupa pilihan jawaban dan hanya ada satu jawaban yang benar. Bentuk objektif yaitu bentuk pilihan ganda dan benar salah. Tingginya tingkat objektif ini karena jawaban dari pertanyaan yang disediakan dinilai dengan penskoran. Yang kedua, tes esai. Tes esai adalah tes tertulis di mana orang yang dites akan menjawab pertanyaan yang diberikan secara panjang lebar atau berbentuk uraian sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Berikut adalah perbedaan asesmen tradisional dan asesmen autentik. Yang pertama, penilaian dilakukan untuk menilai kemampuan siswa dalam memberikan jawaban yang benar. Sedangkan asesmen autentik yang pertama, penilaian dilakukan untuk menilai kualitas dan unjuk kerja siswa. Yang kedua, tes yang dilakukan tidak berhubungan dengan realitas kehidupan siswa. Sedangkan asesmen autentik, tes yang dilakukan berhubungan dengan realitas kehidupan siswa. Yang ketiga, hasil diberikan dalam bentuk skor. Sedangkan asesmen autentik, hasil diberikan dalam bentuk kinerja. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Firdaus. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cakupan ranah asesmen. Cakupan ranah asesmen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ranah kognitif, yang kedua ada ranah afektif, dan yang ketiga ada ranah psikomotor. Ranah kognitif diartikan sebagai perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan afektif. Dalam hubungannya dengan satuan pelajar, ranah kognitif memegang tempat utama, terutama dalam tujuan pengajaran di SD, SMP, dan SMA. Aspek kognitif dibedakan atas 6 jenjang, yaitu aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Pertama itu ada pengetahuan. Pengetahuan ini dalam jenjang ini, seseorang dituntut dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, fakta, atau istilah, tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Kedua ada pemahaman. Kemampuan ini menuntut siswa memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan, dan dapat memanfaatkan isinya tanpa harus menghubungkannya dengan hal-hal yang lain. Tiga ada penerapan, adalah jenjang kognitif yang menuntut kesanggupan menggunakan ide-ide umum, tata cara, ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, serta teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Yang keempat ada analisis, adalah tingkat kemampuan yang menuntut seseorang untuk dapat menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentuknya. Yang kelima ada sintesis, jenjang ini menuntut seseorang tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menggabungkan berbagai faktor. Kemudian yang keenam, evaluasi adalah jenjang yang menuntut seseorang untuk dapat menilai suatu situasi, keadaan, pernyataan atau konsep berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kemudian lanjut yang berikutnya ada ranah afektif. Secara umum, ranah afektif diartikan sebagai internalisasi sikap yang menunjuk ke arah pertumbuhan batinia yang terjadi bila individu menjadi sadar tentang nilai yang diterima dan kemudian mengambil sikap sehingga kemudian menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah lakunya. Jenjang kemampuan dalam ranah afektif yaitu menerima, diharapkan siswa peka terhadap eksistensi, fenomena atau rasa tertentu. Kemudian ada menjawab, siswa tidak hanya peka pada suatu fenomena, tetapi juga bereaksi terhadap salah satu cara. Penekanannya pada kemampuan siswa untuk menjawab secara sukarela, membaca tanpa ditugaskan. Kemudian ada menilai, diharapkan siswa dapat menilai suatu objek, fenomena, atau tingkah laku tertentu dengan cukup konsisten. Kemudian ada organisasi, tingkat ini berhubungan dengan menyatukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan atau memecahkan masalah, dan membentuk suatu sistem nilai. Lanjut, berikutnya ada ranah psikomotor, yaitu berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian-bagiannya mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Perubahan pola gerakan memakan waktu sekurang-kurangnya 30 menit. Kemudian ada tingkatan domain kognitif, yaitu meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, dan analisis. Pengetahuan yaitu terhadap fakta, konsep, definisi, nama, rumus, teori, dan kesimpulan. Kemudian pemahaman, pengertian terhadap hubungan antar faktor, antar konsep, dan antar data, hubungan sebab akibat, dan penarikan kesimpulan. Kemudian ada aplikasi, yaitu menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah atau menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Terus
Analisis menentukan bagian-bagian dari suatu masalah, penyelesaian atau gagasan dan menunjukkan hubungan antar bagian tersebut. Ada tingkatan domain afektif, yaitu meliputi responsi. Responsi ini menunjukkan perhatian aktif, melakukan sesuatu tentang fenomena atau menanggapinya. Kemudian penerimaan, kepekaan atau keinginan menerima atau memperhatikan terhadap fenomena dan stimuli atau menunjukkan perhatian yang terkontrol dan terseleksi. Kemudian ada acuan nilai, yaitu menunjukkan konsistensi perilaku yang mengandung nilai. Kemudian ada organisasi, yaitu nilai-nilai yang relevan ke dalam suatu sistem, menentukan saling hubungan antar nilai, dan memantapkan suatu nilai yang dominan, diterima di mana-mana. Tingkatan domain psikomotor, yang meliputi gerakan refleks, gerakan dasar, dan gerakan persepsi. Gerakan refleks adalah basis semua perilaku bergerak responsif terhadap stimulus tanpa sadar, misalnya melompat, menunduk, berjalan, dan lainnya. Kemudian gerakan dasar, gerakan ini muncul tanpa latihan, tapi dapat diperhalus melalui praktik. Gerakan ini berpola dan dapat ditebak. Kemudian ada gerakan persepsi, yaitu gerakan sudah lebih meningkat karena dibantu kemampuan perseptual. Ada lagi teknik asesmen. Teknik asesmen ini dibagi menjadi dua, ada teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang dites dan berdasarkan hasil menunaikan tugas-tugas tersebut akan dapat ditarik kesimpulan tentang aspek tertentu pada orang tersebut. Kemudian ada teknik non-tes, yaitu dapat dilakukan dengan observasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung, angket ataupun wawancara. Dapat pula dilakukan dengan sosiometri. Teknik non-tes ini digunakan sebagai pelengkap dan digunakan sebagai pertimbangan tambahan dalam pengambilan keputusan, penentuan kualitas hasil belajar. Teknik ini dapat bersifat lebih menyeluruh pada semua aspek kehidupan anak. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, karena waktu kita tinggal sedikit lagi, Zoom-nya kita tutup dulu, nanti kita lanjut ke sesi pertanyaan.